Apakah kamu pernah memperhatikan bagaimana seorang pedagang beras menimbang berasnya? Ya, betul sekali. Gunakan anak timbangan yang besarnya disesuaikan dengan berat beras yang akan ditimbang. Nah, kalau kondisinya sudah setara, maka kondisi tersebut disebut kondisi setimbang. Anak timbangan 1 kg akan setara dengan beras seberat 1 kg juga. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam suatu reaksi kimia? Apakah dalam suatu reaksi itu ada reaksi kesetimbangan juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, masih dengan Bu MS, Ibu Nursobah. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi kesetimbangan. Nah, perhatikan nih. Bagaimana kalau suatu kertas itu dibakar? Ya, betul sekali. Jika kertas dibakar, maka akan menghasilkan abu atau arang. Bisakah kembali abu atau arang itu menjadi kertas lagi? Tentu tidak, kan? Nah, reaksi pembakaran kertas ini adalah contoh dari reaksi searah. Artinya, reaksi ini tidak bisa balik lagi menjadi reaktan. Ya, jadi kertas yang sudah dibakar tidak akan bisa berubah lagi menjadi kertas. Nah, ini salah satu contoh dari reaksi searah. Ini juga disebut sebagai kesetimbangan statis. Artinya tidak dapat balik lagi ke zat semula. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, reaksi ditulis menggunakan anak panah satu arah. Yang kedua, reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Yang ketiga, produk reaksi tidak bisa kembali lagi menjadi suatu reaktan. Dan yang keempat, suatu reaktan akan habis bereaksi. Semua akan berubah menjadi produk. Contohnya, kertas yang dibakar tadi. Contoh lain misalkan pada reaksi penetralan antara NaOH dan HCl. Semuanya akan berubah menjadi NaCl dan H2O. Sudah jelaskan ya tentang reaksi searah? Sekarang yang kedua, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana saat kalian memasak air? Apakah akan terjadi reaksi? Pada saat kita memasak air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap yang kemudian menempel pada tutup panci. Setelah suhu menurun, maka uap air tadi akan turun kembali menjadi titik-titik air. Artinya apa? Pada reaksi ini ada reaksi dua arah. Air yang berubah menjadi uap berubah lagi menjadi air. Nah, inilah yang disebut kesetimbangan dinamis. Reaksi ini disebut reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan ini disimbolkan seperti ini. Ya, berupa anak panah yang bolak-balik. Kesetimbangan dinamis akan bekerja saat kecepatan pembentukan produk sama dengan kecepatan pembentukan kembali reaktan. Apa saja sih ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel ini? Kita cek satu persatu ya. Yang pertama, reaksi dapat balik atau reversibel. Yang kedua, reaksi berlangsung pada ruang yang tertutup. Yang ketiga, laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju pembentukan kembali reaktan. Yang keempat, secara makroskopis, reaksi ini sudah dianggap selesai. Tapi secara mikroskopis, reaksi ini sebetulnya belum selesai.
Nah, sudah tahu ya bedanya antara reaksi yang searah dengan reaksi bolak-balik. Antara yang bukan reaksi kesetimbangan dengan yang reaksi kesetimbangan tadi. Perhatikan contoh berikut ini. Pada suhu tetap, gas A dalam kondisi setimbang dengan gas B. Maka bagaimana penulisannya? Perhatikan penulisannya di sini. Artinya, zat A berubah menjadi zat B dan zat B berubah kembali menjadi zat A. Apabila dalam kondisi setimbang, maka laju pembentukan gas B sama dengan laju pembentukan kembali gas A, dan setiap gas A berubah sebanyak A mol, maka gas B pun akan berubah sebanyak B mol sesuai dengan koefisiennya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami kan? Berikutnya, kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan yang disimbolkan dengan KC. KC atau tetapan kesetimbangan ini adalah perbandingan secara kuantitatif antara konsentrasi zat-zat produk dengan konsentrasi zat-zat bereaksi atau reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Jika ada suatu reaksi kesetimbangan semacam ini, A plus B menjadi C plus D dengan koefisien A, B, C, D kecil semacam ini, maka harga KC untuk reaksi kesetimbangan ini adalah KC sama dengan C pangkat C kecil dikalikan D pangkat D kecil dibagi A pangkat A kecil dikali B pangkat B kecil. Kalau ditulis seperti ini. Dengan catatan, yang masuk ke rumus KC itu hanya zat-zat yang fasanya gas atau larutan saja ya. Saat kesetimbangan diperlakukan suatu aksi, maka kesetimbangan itu akan bergeser. Agar apa? Agar nantinya kembali ke arah setimbang. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan? Yang pertama, konsentrasi atau molaritas zat. Jika konsentrasi reaktan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Dan jika produk yang ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah bereaksi. Kedua, suhu. Jika suhu suatu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Dan sebaliknya, jika suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Yang ketiga, tekanan dan volume. Ingat, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume.
Ibu kasih tunjuk sebentar ya. Jika Ibu menekan kertas ini sekuat-kuatnya, maka volume yang terjadi akan menjadi sekecil-kecilnya. Artinya apa? Artinya tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Semakin besar tekanan, maka volume akan semakin kecil. Bisa dipahami ya? Semakin besar tekanan, maka volume semakin kecil. Nah, suatu reaksi kesetimbangan yang mendapat tekanan yang besar menyebabkan volume semakin mengecil tadi, akibatnya kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Satu liter campuran gas pada suhu 100 derajat Celcius pada keadaan setimbang mengandung 0,0045 mol dinitrogen tetraoksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. Pertanyaannya, tuliskan rumus tetapan kesetimbangan gas tersebut. Yang kedua, hitung tetapan kesetimbangannya. Dinitrogen tetraoksida itu berarti N2O4. Kemudian panah bolak-balik menjadi nitrogen dioksida NO2. Kalau ditulis jadinya seperti ini. Terlebih dahulu kita setarakan koefisiennya. Kiri harus sama dengan kanan. Nah, ketemunya akan seperti ini. Sesuai persamaan reaksi setara tadi, maka rumus KC-nya adalah KC sama dengan konsentrasi NO2 pangkatkan 2. Angka 2 dari mana? Dari koefisiennya ya, dibagi N2O4. Tinggal kita substitusikan angka-angkanya yang sudah diketahui di soal. Maka akan ketemu bahwa KC untuk reaksi ini adalah 0,2. NH3 mengalami disosiasi menjadi N2 dan H2 dalam wadah 1 liter sesuai dengan reaksi berikut. 2 NH3 menjadi N2 plus 3H2, delta-nya plus X kilojoule per mol. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 0,1 molar. Maka kesetimbangan reaksi tersebut pilih A, B, C, D, atau E yang merupakan jawaban yang tepat. Kita cek option yang A. Tidak bergeser ketika tekanan diperbesar. B. Bergeser ke kanan ketika volume diperkecil. C. Bergeser ke kiri ketika tekanan diperkecil. D. Bergeser ke kiri ketika suhu diturunkan. E. Bergeser ke kiri ketika konsentrasi reaktan diperbanyak. Tentang tekanan dan volume, kita harus memperhatikan koefisien dari reaksi. Kita perhatikan koefisien NH3 itu berapa? 2 kan ya? Sementara koefisien pada produknya N2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3. Maka jumlah koefisien pada produk ada 4. Mana yang koefisiennya lebih besar? 2 atau 4? Betul, koefisien produk yaitu 4 lebih besar daripada koefisiennya reaktan yang cuma 2. Kemudian kita identifikasi lagi, itu reaksinya endoterm atau eksoterm. Perhatikan harga delta H-nya. Delta H-nya plus,
Artinya, reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Kalau reaksi ke kanan endoterm, maka reaksi kebalikannya adalah eksoterm. Jika tekanan diperbesar, atau dengan kata lain, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ke koefisien yang kecil. Atau dengan kata lain, ke arah pereaksi. Atau ke arah kiri. Maka bisa kita simpulkan bahwa opsi A, B, dan C salah. Jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Atau untuk reaksi tersebut, jika reaksi tersebut ke arah kanan adalah endoterm, maka ke arah kiri adalah eksoterm. Maka opsi D adalah jawaban yang tepat untuk soal ini. Untuk opsi E, ketika konsentrasi reaktan diperbanyak, seharusnya reaksi akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Diketahui suatu reaksi kesetimbangan 3H2 plus N2 menjadi 2NH3. Pertanyaannya, tuliskan rumus tetapan kesetimbangan gas tersebut. Yang kedua, hitung tetapan kesetimbangan atau Kc-nya jika dalam keadaan setimbang 1 liter campuran gas mengandung 0,15 mol gas hidrogen, 0,25 mol gas nitrogen, dan 0,1 mol gas amonia. Kita tentukan terlebih dahulu rumus Kc-nya ya. Kc untuk reaksi kesetimbangan ini adalah Kc sama dengan NH3 dipangkatkan 2 dibagi H2 pangkatkan 3 kali N2. Untuk soal yang kedua, kalian cukup mensubstitusi atau mengganti rumus tadi dengan angka-angka sesuai yang ada pada soal. Jadi, berapa ya nilai Kc-nya? Tuliskan di buku kalian ya. Diketahui reaksi kesetimbangan Fe2O3 padatan ditambah 3CO gas menjadi 2Fe padat plus 3CO2 gas delta-H-nya plus 24,8 kJ. Pertanyaannya, bagaimanakah besi yang dihasilkan
jika yang pertama, tekanan diperbesar, yang kedua, volume ruang diperbesar, yang ketiga, jika ditambah Fe2O3, yang keempat, jika konsentrasi gas CO diperbesar. Pertama, kita identifikasi dulu reaksi kesetimbangan tersebut. Reaksi itu harus kita pastikan sudah setara atau belum. Kita lihat di situ, Fe di sebelah kiri ada 2, Fe di sebelah kanan juga 2. O di sebelah kiri ada 6, O di sebelah kanan juga 6. C di sebelah kiri ada 3, C di sebelah kanan juga 3. Berarti reaksi tersebut sudah setara. Di situ diketahui delta H-nya adalah plus, maka reaksi ke arah kanan adalah reaksi endoterm. Dan otomatis kebalikannya, reaksi ke arah kirinya adalah eksoterm. Pertanyaan yang pertama, jika tekanan diperbesar, maka volume akan semakin kecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Kita cek dulu yuk koefisien antara reaksi dan koefisien produk. Oh iya, yang perlu kalian perhatikan hanya koefisien untuk gas atau larutan saja ya. Karena untuk bentuk-bentuk padatan ini tidak akan mempengaruhi pada pergeseran kesetimbangan. Maka koefisien untuk reaktan kita hanya perlu lihat koefisien dari CO, yaitu 3. Sementara koefisien dari produk kita hanya perlu melihat koefisien dari CO2 yang ternyata adalah 3 juga. Nah, bagaimana nih kalau ternyata koefisien sebelah kiri sama dengan koefisien sebelah kanan? Maka perubahan tekanan ataupun perubahan volume tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Jadi, untuk soal A dan B, maka bisa kalian jawab bahwa kesetimbangan tidak akan bergeser. Lalu, bagaimana dengan soal C dan D? Kita lihat soal C itu reaktannya ditambah ya. Kalau reaktan atau reaksi ditambah, dalam hal ini Fe2O3 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, ke arah kanan. Maka dengan kata lain, besi yang dihasilkan akan besar. Demikian pula yang terjadi jika gas CO diperbesar. Gas CO itu kan bereaksi juga ya. Maka jika gas CO diperbesar, Fe yang dihasilkan pun akan semakin besar karena kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Sekarang bagaimana kalau soalnya ibu tambah? Bagaimana jika suhu sistem dinaikkan? Bagaimana jumlah Fe yang dihasilkan? Kalian cek ya.
Pada bagian sebelumnya sudah diuraikan tentang tetapan kesetimbangan yang berkaitan dengan konsentrasi yang dinyatakan dalam molaritas dan diberi simbol Kc. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai tetapan kesetimbangan gas yang disimbolkan dengan Kp. Jika ada suatu reaksi, misalkan A2 gas plus B2 gas menjadi 2AB, maka nilai Kp untuk reaksi ini adalah Kp sama dengan P dari AB dipangkatkan 2 dibagi PA2 dikali PB2. P dalam rumus ini itu apa? P di sini adalah tekanan gas parsial. Bagaimana cara menghitungnya? P dihitung dari fraksi mol tiap-tiap zat. Contoh, PAB sama dengan fraksi mol dari AB dikalikan tekanan total. Untuk PA2 sama dengan fraksi mol dari A2 dikalikan tekanan total. Dan PB2 sama dengan fraksi mol B2 dikalikan tekanan total. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya penjelasan dari Ibu? Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Selamat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!